Maka di sini benci perbuatan jeleknya, jangan benci orangnya. Bencilah perbuatan jeleknya agar kau tidak ketularan. Ayo, hati-hati. Orang itu kemana-mana berbuat maksiat, mabuk-mabukan, dan kita benci orangnya, bukan benci perbuatannya. Hati-hati lu. Hati. Kenapa hati-hati? Hati-hati ketularan. Yang bisa menentukan kita ke depan ini loh siapa? Yang bisa menjamin esok hari ini loh siapa? Jangankan esok hari, sejam lagi, 2 jam lagi. Yang bisa jamin diri kita ini loh siapa? Makanya kita harus terus dan selalu minta pertolongan Allah, minta petunjuk Allah, minta hidayah Allah, minta inayah Allah, agar kita diselamatkan dari hal-hal yang kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam. Sholatan tadumu wa tuhda ilaih wa maral layali wa tulat dawam. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam. Sholatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tulat dawam. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam. Sholatan tadumu wa tuhda ilaih wa maral layali wa tulat dawam. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam. Sholatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tulat dawam. Allahumma sholli wa sallim ala
nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamara layani wa tula Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamara layali wa tula dawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamara layani wa tula dawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamara layali wa tula dawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamara layali wa tula dawam. Allahu Allahu Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini kita bisa silaturahim bermuajahah yang mungkin sudah cukup lama kita belum update untuk ngaji rasa, yang mana sebelumnya telah kita tetapkan yang insya Allah akan istiqomah tiap hari Jumat. Ternyata dengan kesibukan satu dan berbagai hal belum ditakdir bisa terus istiqomah tiap hari Jumat. Maka pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sangat berbahagia, sangat senang sekali kita bisa melanjutkan kajian kita di channel Akhlis Update ini, terutama pada kajian ngaji rasa kehidupan bareng Kang Akhlis. Di ngaji rasa kehidupan bareng Kang Akhlis, di mana di sini ada 20 bab ya. 20 bab, dan sekarang ini nanti kita akan melanjutkan untuk bab 6 ya. Jadi bab 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada, bisa dicek di playlistnya. Dan sekarang nanti adalah bab ke-6. Di sini catatan singkat dan juga atas berbagai referensi, baik dari kitab Tatmainul Qulub, Qalbun Salim, Hikayah Ajibah, kemudian Al-Iman bil Qadar, Al-Ilmu wal Amal, dan Targhib wa Tarhib, juga Nasha'ihul Ibad. Dan di sini tentunya kita proyeksikan dengan konteks yang sekarang ini. Jadi semoga saudara-saudaraku semua dimanapun berada bisa mengikuti dan menyimak kajian ini dengan baik, dan monggo bisa memberikan saran, masukan, atau apapun, atau pertanyaan terutama tentang ngaji rasa kehidupan, bisa di kolom komentar. Berbagai kesibukan offline sehingga hal ini pun tidak bisa berlanjut ya secara kontinu istiqomah. Maka pada kesempatan kali ini kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, untuk ngaji rasa kehidupan ini insya Allah akan kami kaji tiap waktu yang memang ada kesempatan di situ. Jadi kalau di awal dulu kita sudah sampaikan niat, kita akan istiqomah tiap hari Jumat ya, ba'da Jumatan begitu.
Maka di sini mulai bab 6 ini kami sampaikan kita akan lakukan kajian ini tiap ada waktu atau kesempatan. Jadi waktunya wallahu a'lam, ya, semoga bisa diberikan takdirnya Allah, bisa melanjutkan terus sampai selesai. Kalau waktunya nanti bisa mengikuti apakah itu pagi, siang, sore, atau mungkin malam. Maka monggo bagi saudara-saudara yang memang mau mengikuti, silakan bisa diklik subscribe dan diklik tombol loncengnya, sehingga nanti insya Allah kalau saya live, ya, nanti Anda akan mendapatkan notifikasi di sana seperti itu. Dan juga ada berbagai update lainnya di sini memang di Ahlis update, ya, isinya campur-campur. Ya, mohon doa barokah, saudara-saudaraku semuanya, ya, semoga channel Ahlis update ini makin membawa manfaat barokah untuk umat, untuk kita semuanya. Kita isikan berbagai hal update, baik itu kajian seperti ini dan juga informasi-informasi baik itu di pendidikan, di dunia dosen, tulis menulis, cerdas dan lain sebagainya. Apapun itu monggo bisa diikuti dengan baik, dan kami terbuka. Kami sangat terbuka atas semua masukan saudara-saudara semuanya, tentunya agar channel Ahlis update ini bisa lebih manfaatnya lebih luas. Jadi monggo bisa di-share juga kepada rekan-rekan, sehingga apa yang ada di konten-konten Ahlis update ini bisa dinikmati dan disimak oleh berbagai pihak dan berbagai kalangan yang mungkin dari konten-konten itu bisa diambil manfaatnya. Jadi monggo kita mulai, kita tajdidun niyah, memperbaharui niat, ya, sebagaimana yang sering disampaikan oleh guru kami almarhum almarhumullah Haji Abdurrahman Yahya, ngasuh pondok pesantren Miftahul Huda, ya, Gading, Malang. Kita selalu diingatkan untuk selalu tajdidun niyah, memperbaharui niat, karena memang niat manusia ini kadang, ya, belok-belok, ya, belok-belok. Makanya kita perbarui niat, dan juga kajian ini kita niatkan tolabul ilmi, kita belajar, kita sharing, khususnya tentang ngaji rosok kehidupan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ini dengan baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 6 dari ngaji rasa kehidupan. Bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Mungkin sudah terbayang dari judulnya, sudah bisa membayang, bisa menerka apa yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini. Bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya.
Tapi ketika kita melihat orang yang berbuat zalim, maka yang kita benci adalah kezalimannya, bukan orangnya. Ketika ada orang berbuat maksiat, yang kita benci adalah maksiatnya, bukan orangnya. Ketika kita melihat orang yang salah, maka yang kita benci adalah kesalahannya, bukan orangnya. Ketika kita melihat orang yang jahat, maka yang kita benci adalah kejahatan, bukan orangnya. Ya, sesuai di judul ini, bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Sangat singkat sekali kalimatnya, tapi apakah kita sudah bisa melakukan itu dalam hari-hari kita, dalam menjalani kehidupan kita? Ketika kita melihat dipertontonkan dengan berbagai macam hal kejelekan, apakah kita bisa membenci hanya perbuatannya dan tidak membenci orangnya? Apakah kita sudah bisa mempraktekkan itu? Sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Mungkin ketika diucapkan sangat mudah sekali, ketika kita dengarkan juga sangat mudah sekali. Atau monggo kalau mau dihafalkan, mungkin akan dengan cepat kita menghafalkannya. Membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya. Apakah kita bisa melakukan? Coba. Ini ngaji rasa, digeragapi, dilihat ke dalam diri kita masing-masing, introspeksi diri, evaluasi diri. Apakah kita sudah melakukan seperti itu? Apakah kita bisa melakukan itu? Ketika sudah tahu sekarang ini, bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Ya, yang namanya manusia itu ya rata-rata kebanyakan pada umumnya ya membenci perbuatannya, ya membenci orangnya. Banyak sekali. Justru malah yang dilakukan adalah menyerang orangnya, menyerang pribadinya. Ini sangat lebar sekali ketika kita mau mengkajinya. Apalagi sekarang ini di situasi pilkada serentak, pemilihan kepala daerah di mana-mana serentak. Justru rata-rata bukan perang ide, bukan perang program kerja, bukan perang visi misi, tapi malah perang pribadinya, kepribadiannya. Diserang sana, dihantam sana, kepribadiannya yang diserang. Bukan saling adu argumentasi, adu program kerja, bagaimana ini bisa maslahah untuk umat, bagaimana ini bisa baik untuk masyarakat. Justru malah yang diserang sana sini adalah pribadi. Dicari-cari kesalahannya. Calon A, calon B, calon C. Dicari calon A,
cari track recordnya, punya salah apa. Calon B, cari track recordnya, pernah melakukan dosa apa. Calon C, cari track recordnya, pernah melakukan kesalahan-kesalahan apa. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari yang demikian. Apalagi untuk kita ini yang masyarakat umum ini. Mendukung ya monggo. Yang mau mendukung monggo silahkan. Yang penting dilakukan dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang menghujat sana. Dan apalagi yang diserang adalah orangnya, kepribadiannya, pribadi. Ya Allah. Apa yang mau kita peroleh sebagai orang awam ini, masyarakat umum ini? Perang, gontok-gontokan antar simpatisan. Dengan mudahnya melakukan hate speech, ujaran kebencian melalui media sosial, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Dengan mudahnya kita melontarkan kata-kata yang Masya Allah. Ingat, di situ semuanya ada jejak digitalnya. Dan semua itu apapun yang kita lakukan itu dicatat. Malaikat Raqib Atid selalu mencatat apa yang kita lakukan. Dan nanti akan dilakukan hisab. Pasti itu. Dunia nyata, dunia maya, media konvensional, media elektronik, media sosial, apapun semuanya yang kita perbuat di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat, nah ini kan cuma di media sosial, Kang. Ini cuma di media sosial, Kang. Kalau dinyata ya enggak, saya baik. Ini cuma untuk keperluan aja, buat seneng-senengan. Apa enggak ada kesenangan yang lain? Cari kesenangan yang lain, yang lebih baik, yang lebih manfaat, yang lebih maslahah. Kesenangan kok, ujaran kebencian, hujat sana, hujat sini, serang sana, serang sini. Masya Allah. Apa yang mau kita dapat? Apa? Sampean lo oleh opo? Sampean oleh opo? Kalaupun sampean dapat duit, dapat uang, uangnya berapa? Apakah sebanding dengan yang sampean lakukan itu? Engkau kotori tanganmu, engkau kotori hatimu, engkau kotori diri, hati, perasaanmu dengan melakukan hal-hal yang Masya Allah, yang kurang baik. Ya mari kita berpikir kembali, kita sampaikan ada teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita. Ya monggo ikut politik sebagai simpatisan, sebagai muhibbin, sebagai relawan, apapun itu monggo, tidak ada yang melarang. Ini demokrasi. Yang penting, yang perlu jadi catatan adalah semuanya dilakukan dengan baik. Jadi hal baik dilakukan dengan cara yang baik. Pemilihan kepala daerah, ada pergantian, ada pemimpin yang akan melanjutkan tonggak perjuangan di daerahnya masing-masing. Bagus, hal yang baik.
tapi tentunya itu juga didukung dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Insya Allah ya, semuanya kalau sudah hal baik dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah maka nanti hasilnya akan baik, diberikan pemimpin yang adil, insya Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini bab ini saya mengajak diri kami pribadi, juga saudara-saudara semua dimanapun berada, bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Ketika Anda melakukan kampanye segala macam, tonjolkan program kerja, visi misi, jangan justru menyerang dan menjelek-jelekkan orang lain. Itu ketika di konteksnya adalah pilkada serentak kali ini, yang insya Allah nanti segera akan kita ikuti bersama. Di konteks lain kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sering kita melihat banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tidak setuju, hal-hal yang kurang baik ada di depan mata kita. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah benci perbuatannya, jangan orangnya. Benci apa yang dilakukan, jangan yang melakukan. Terus gimana caranya? Didoakan saja. Didoakan saja. Kalau kita bisa menyampaikan hal itu, sampaikan. Kalau tidak bisa, cukup didoakan. Sebagaimana yang pernah didhawuhkan pada kami dari Al-Mukarram Kyai Haji Raden Azam Ibrahimi, waktu itu menyampaikan pada saya khususnya, beliau menyampaikan, menceritakan bahwa Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin rahimahullah itu kalau berbuat kurang baik itu didoakan sama beliau, didoakan. Siapa tahu dari doa itu hidayah Allah turun, masuk ke dalam diri, masuk ke dalam hatinya, sehingga dia bisa sadar dan bisa melakukan kebaikan. Ya kalau sudah kita serang orangnya, ya sudah tertutup pintu-pintu kebaikan. Makanya sangat masyhur bahwa Mbah Yai As'ad ini ngopeni para apa istilahnya, kalau Bromo Corah, para penjahat-penjahat, para maling-maling diopeni sama beliau, yang alhamdulillah akhirnya bisa sadar, dan kemudian ketika Mbah Yai As'ad ini membuat pasukan ya, namanya Palopor ya. Palopor waktu itu ya, mereka masuk semua di sana dan ikut berjuang bersama Mbah Yai As'ad, ikut menegakkan ya kemerdekaan Republik Indonesia, ikut berperang, ikut jihad. Masya Allah. Ya, kalau orang-orang seperti itu tidak diopeni, tidak diwadahi, terus ya, mereka mau kemana? Akan liar hasilnya. Subhanallah. Ini contoh para masyayikh, para ulama yang diberikan pada kita. Dan
Palopor ini sampai sekarang masih ada. Jadi di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Situbondo itu masih ada barisan palopor itu yang dulu dibentuk oleh Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin Al-Malkullah. Beliau sekarang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Mungkin nanti satu waktu saya bisa bedah ya, ada biografi beliau, dan beliau dijuluki sebagai ksatria kuda putih ya, karena waktu itu dalam berjuang lawan penjajah itu beliau naik kuda putih, sehingga beliau disebut sebagai ksatria kuda putih. Dan para pasukannya ini adalah barisan palopor, dan mereka mantan-mantan dari para penjahat, promocorah dan lain sebagainya. Dan itu sampai sekarang masih ada, dan sekarang ikut turut serta mengabdi sebagai garda terdepan mengamankan sebagai tim keamanan daripada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Baiklah, kita lanjutkan. Bencilah perbuatan jeleknya, jangan benci orangnya. Bencilah perbuatan jeleknya, agar kau tidak ketularan jelek. Ini kalimatnya sudah sangat jelas di awal. Bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Masukkan dalam pikiran kita. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Masukkan. Sehingga nanti ketika kita pas tidak sengaja melihat satu hal yang kurang baik, maka kita nanti bisa otomatis yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Sama manusia, kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, saling tepos liro. Ketika dengan perbuatan jeleknya, maka kita katakan tidak. Maka di sini benci perbuatan jeleknya, jangan benci orangnya. Bencilah perbuatan jeleknya, agar kau tidak ketularan. Ayo, hati-hati. Orang itu kemana-mana berbuat maksiat, mabuk-mabukan, dan kita benci orangnya, bukan benci perbuatannya. Hati-hati lu. Hati. Kenapa hati-hati? Hati-hati ketularan. Yang bisa menentukan kita ke depan ini loh siapa? Yang bisa menjamin esok hari ini loh siapa? Jangankan esok hari, sejam lagi, 2 jam lagi, yang bisa jamin diri kita ini loh siapa? Makanya kita harus terus dan selalu minta pertolongan Allah, minta petunjuk Allah, minta hidayah Allah, minta inayah Allah, agar kita diselamatkan dari hal-hal yang kurang baik. Salah satu caranya agar kita diselamatkan dari hal-hal yang kurang baik adalah ketika kita melihat hal-hal yang kurang baik itu, maka yang kita benci, yang tidak kita sukai adalah perbuatannya, bukan orang. Hati-hati. Kalau kita membenci orangnya, hati-hati. Malah kita nanti nulari.
nular, malah kita nanti yang terkena imbasnya, malah kita yang nanti ketularan berbuat jelek. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Makanya berdoa, kita sering-sering berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, mohon tetapkan hatiku ya Allah, mohon tetapkan hatiku ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Karena hati ini bolak-balik. Sekarang semangat, nanti sebentar lagi lemes. Sekarang seneng, nanti sebentar lagi sedih. Sekarang bersukaria, nanti sebentar lagi berduka cita. Itu hati. Itu hati. Kalau katanya teman-teman itu neka ate benih tape neka ate benih tape bahasa Madura, insya Allah kalau tidak salah itu. Kalau artinya tuh ini hati bukan tape. Ini hati bukan tapai. Makanya kita selalu meminta petunjuk hidayah Allah. Karena kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya. Maka kita selalu minta ke Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Gitu seterusnya. Kita minta agar ditetapkan hati kita, iman Islam kita ini ada di sini, gak ucul, gak hilang, gitu loh. Ngaji Rasul kehidupan ini mengajak kita semua geragap-geragap, ya geragap-geragap Rasul ning jero iki lho. Digeragapi, dicek satu-satu, diintrospeksi, dievaluasi. Gimana Anda yang di sana dimanapun berada? Coba kita tengok ke sini. Apakah kita sudah sering melakukan itu atau belum? Maka mari kembali lagi saya mengingatkan, benci perbuatan jeleknya, jangan benci orangnya. Jangan membenci orangnya, karena kalau kau membenci orang jelek, maka hatimu akan penuh dengan kebencian. Bukankah dunia ini penuh dengan orang-orang jelek? Seperti yang dibahas di bab sebelumnya, di dunia ini semuanya diciptakan saling berpasang-pasangan, ada yang baik, ada yang jelek. Ini dunia ini sudah dipenuhi dengan berbagai macam hal-hal buruk. Jangan ditambah dengan Anda. Jangan membenci orang jelek. Kalau Anda membenci orangnya, maka hati Anda akan dipenuhi dengan kebencian. Nah, kalau sampean membenci orang jelek, sampean membenci orang maksiat, sampean membenci orang-orang itu,
itu, dan kemudian hati Anda ini penuh dengan kebencian ketika melihat orang itu, maka bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan ini dengan baik? Cukup kita benci perbuatannya, cukup kita benci apa yang dia lakukan, dan di situ minta kepada Allah, ya Allah, mohon lindungi diri saya dari hal-hal yang demikian. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Gitu. Allah membenci orang kafir karena kekafirannya. Begitu mereka taubat masuk Islam, Allah menyayanginya. Allah membenci orang musyrik karena kemusyrikannya. Begitu mereka taubat kembali ke Islam, maka Allah menyayanginya. Terus bagaimana dengan kita? Ya, kita ikuti. Sudah berbagai macam, banyak sekali contoh. Bagaimana banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini kemudian kembali bertaubat masuk Islam, dan mereka menjadi kekasihnya Allah, kekasihnya Rasulullah. Sejarah telah mencatat itu. Ketika Allah sudah menurunkan hidayah kepada manusia, maka Allah akan meninggikan derajat. Nah, kalau sudah demikian terus gimana? Kok gak izin sampean nih? Kalau sampean sudah membenci orangnya, apalagi ketemu, membentak-bentak orangnya, ternyata besok Allah memberikan hidayah kepada dia. Seketika dia bisa menjadi orang yang alim, yang dekat dengan Allah, taqarrub ilallah. Gak izin sampean. Maka di sini mengajarkan kita benci perbuatannya, kita benci hal yang dilakukannya yang jelek, dan kita minta pertolongan Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang demikian, bukan membenci orangnya. Kita ini juga tidak tahu nanti jadi apa. Mungkin sekarang baik, besok nggak ngerti. Sekarang apa istilahnya, sok-sok alim, besok nggak ngerti. Makanya kita terus minta kepada Allah, diberikan perlindungan, hidayah, inayah dari Allah, sehingga nanti bisa selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ning donya selamat, nang akhirat selamat. Di hal kecil saja ini nanti dampaknya bisa sangat besar sekali. Maka kita mengajar pada diri kita pribadi, hei kamu ini, hei aklis. Kalau kamu melihat orang yang berbuat jelek, kalau kamu melihat orang yang berbuat maksiat, hei aklis, benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Ketika kita bisa melakukan itu, insya Allah hubungan antar manusia, hablum minan nas, ini akan terjaga dengan baik. Karena kita tidak membenci orangnya, kita hanya membenci perbuatannya, dan kita mendoakan semoga dia bisa segera
diberikan hidayah inayah Allah. Dan kita juga berdoa agar Allah melindungi kita dari hal-hal yang demikian. Sungguh indah sekali. Indah sekali. Terus apa sehingga Anda tidak melakukan ini? Makanya ini sekarang ini bagi siapapun yang mungkin sedang menyimak kajian ini, ngaji rasa kehidupan ini, bab 6, bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Siapapun yang sekarang sedang menyimak ini, yang mungkin masih memiliki dendam, benci kepada siapapun orangnya, maka lepaskan, ikhlaskan, jangan dipendam, jangan dipendam. Jika kita menyimpan kebencian, menyimpan dendam, justru nanti akan merugikan kita sendiri. Yang dirugikan bukan orang lain, yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Gak percaya? Silakan kalau mau dibuktikan. Silakan. Justru ketika kita menyimpan kebencian, menyimpan dendam, justru nanti yang datang itu malah jadi penyakit. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hadir bertemu dengan saya ketika ikhtiar pengobatan, minta diobati, dan ternyata banyak sekali ujung pangkal masalahnya adalah dia menyimpan kebencian, dia menyimpan dendam, dia menyimpan amarah di dalam diri, hati, perasaannya, sehingga dia jadi penyakit, macam-macam penyakitnya, penyakitnya. Masya Allah, naudzubillah semua. Ini nanti saya share juga nanti bagi macam itu. Ada yang sakit, ada yang tidak bisa jalan, ada yang macam-macam, ada yang gatal-gatal itu. Ketika kita terapi, ternyata salah satu penyebabnya adalah dia menyimpan kebencian, dia menyimpan dendam kepada orang lain. Lebih-lebih jika Anda menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan amarah kepada orang tuamu, maka siap-siaplah, kamu akan diberikan sakit oleh Allah. Ayo, benci, dendam, kok ke orang tuanya sendiri. Masya. Nih, mungkin bagi bapak ibu, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, saya tidak tahu jika sekarang Anda masih ada, siapapun Anda masih ada sekarang ini, yang membenci orang tuanya, yang memiliki kebencian, dendam, amarah pada orang tuanya, siap-siap, Anda akan diberikan sakit oleh Allah, dan tidak ada obatnya kecuali Anda meminta maaf kepada orang tua Anda itu sendiri. Boleh dicatat ini, dan boleh dicari, dilakukan penelitian, silakan, monggo. Korelasi hubungan bencian seorang anak kepada orang tua menyebabkan penyakit
Saya dicek, cari respondennya, insya Allah pasti sangat berhubungan sekali, banyak sekali. Tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak menyayangi putra-putrinya. Mungkin mereka melakukan khilaf, mungkin mereka melakukan salah, mungkin mereka melakukan dosa. Cukup benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Cukup benci hal yang dilakukannya, jangan membenci orang. Hubungan anak dengan orang tua tetap tidak akan bisa dirubah. Anak adalah anak, orang tua adalah orang tua, sangat terhubung. Jaga baik hubungan itu, walau apapun yang terjadi. Yang penting diri kita, hati kita, perasaan kita jangan menyimpan kebencian, dendam, amarah kepada orang tua. Jelas ya. Kalau membenci orang lain aja tidak boleh, apalagi ke orang tua. Ngono lho. Ya. Sudah. Percaya. Jangan angel lah. Jangan angel. Dituturi loh, jangan angel. Angel tuh. Angel. Ngel tuh. Jangan ngel ya. Ikhlaskan. Saatnya kita berdamai dengan hal apapun yang terjadi dalam diri hidup kita. Saatnya kita menjemput hidayah Allah. Hidup dengan indah, dengan perasaan aman, nyaman, tentram, menikmati berkah rahmatnya Allah. Bukan siapa-siapa, kita sendiri. Begitu besar nikmat, rahmat yang Allah berikan pada kita. Yuk, ngaji rasa ini kita kembali lagi, sambungkan hati, pikiran, perasaan kita pada Allah. Bisik-bisik pada Allah. Ya Allah, mohon belas kasih-Mu ya Allah. Sungguh banyak nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Sungguh banyak nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, selama ini telah lalai atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Begitu besar, begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan padaku ya Allah. Nikmat hidup ini ya Allah, masih bisa bernafas dengan baik ini ya Allah. Berikan keluarga yang baik ya Allah. Berikan iman, Islam, ini harta yang paling berharga. Iman, Islam masih ada dalam diri kita. Nikmat indah gitu. Menjalani hidup ini enak, nyaman, tentram gitu. Nah, kalau hidup ini dipenuhi kebencian, dipenuhi dendam, dipenuhi amarah-amarah, ya capek sendiri. Kaso dari mencakna anak kanaknya kaso, capek gitu. Set. Ya, kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri, kebahagiaan kita jemput, kita minta ada Allah. Kebahagiaan masuk ke dalam diri kita. Itu pun bukan karena banyak harta, banyak materi, bukan karena itu.
Di sini letak hati di sini. Ayo coba silakan coba. Ya Allah. Bayangkan begitu banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah pada kita. Tentrem hati ini, nyaman, tentrem. Ya Allah, ini Engkau memberiku nafas gratis ini. Bisa bernafas, ya Allah, begitu indahnya. Ya Allah, diberikan sehat, bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Ya Allah, nyaman sekali. Begitu banyak, begitu besar nikmat-nikmat. Gitu. Iya. Enak, nyaman, tenang. Itu loh. Dimulai dari bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Allah membenci orang munafik karena kemunafikannya. Begitu mereka taubat, kembali ke Islam, Allah menyayanginya. Allah membenci ahli maksiat karena kemaksiatannya. Begitu mereka taubat, memperbaiki diri, maka Allah menyayanginya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, pimpinannya orang kafir Quraisy. Mungkin bisa dilihat ada filmnya Omar itu ya. Atau mungkin bisa dilihat di Sirah Nabawiyah atau di Tarikh. Sangat masyhur, sangat terkenal bagaimana sahabat Umar ini ketika sebelum Islam dia adalah musuhnya Rasulullah. Keras perangainya. Pimpinannya orang kafir Quraisy. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam, Allah menyayanginya. Allah jadikan beliau sahabat Nabi. Allah angkat beliau jadi khalifah. Allah jadikan beliau sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Hidayah Allah sangat luas. Pertolongan Allah sangat luas. Umar bin Khattab, musuh utama Rasulullah sebelum masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam, Allah menyayanginya. Maka Umar adalah orang yang paling membela Rasulullah, berada di garda terdepan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan beliau sahabat. Bahkan Allah menjadikan beliau sebagai khalifah setelah Abu Bakar. Masya Allah. Ayo. Kita lihat pada diri kita masing-masing. Dan kita melihat mungkin ada anak-anak atau ada remaja yang berbuat kurang baik. Siapa tahu hidayah Allah turun kepadanya. Nanti satu waktu dia mungkin akan jadi ulama atau mungkin akan jadi pemimpin di negeri ini. Masya Allah. Makanya sekali lagi, benci perbuatan jeleknya, jangan membenci orang. Orang bisa berubah. Khalid bin Walid adalah pimpinan tangguh tentara kafir. Begitu dia sadar, dia insyaf, dia taubat, akhirnya masuk Islam. Allah jadikan dia panglima perang tentara muslim yang tangguh. Sahabat Khalid bin Walid. Cari kisahnya.
Di negeri ini pun ada contoh nyata Sunan Kalijaga yang dikenal dengan Berandal Lokajaya. Begitu beliau taubat, berguru, belajar tentang Islam, Allah masukkan dia dalam jajaran kekasih Allah, masuk ke jajaran Wali Songo. Allah jadikan dia salah satu dari deretan para kasih. Ketika Sunan Kalijogo diceritakan melakukan pencurian, maka yang dibenci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Perbuatannya yang kita benci. Mencuri dilarang oleh Allah, jangan mencuri. Dan semoga kita dijauhkan dari hal itu. Jangan benci orangnya. Akhirnya Sunan Kalijaga menjadi waliullah, salah satu wali Songo yang sekarang sampai sekarang tidak sepi makbarahnya, ziarah dari mana-mana. Bahkan berdoa di sana. Di Kadilangun, Demak. Ini tempat asal saya. Saya aslinya Demak, Jawa Tengah. Kalau dulu masih waktu masih di sana, masa kecil saya hampir insya Allah tiap minggu, karena mengikuti mbah saya, almarhum Mbah Sumirat. Mbah Sumirat, beliau ini ahli ibadah, ahli ngaji. Tiap minggu itu ngaji ke Demak. Jadi di Masjid Agung Demak itu ada pengajian tiap hari Ahad itu. Beliau ke sana dan saya biasanya ikut naik angkot ya. Jadi tidak naik sepeda motor, naik angkot. Nanti dari Masjid Agung Demak itu saya biasanya jalan kaki. Kalau ke Kadilangun itu jalan kaki lewat Trabasan. Lewat Trabasan itu sekitar 30 menit jalan kaki. Ke sana sering pergi. Nah, sekarang alhamdulillah saya ditakdir Allah sekarang ada di Situbondo, Jawa Timur. Sudah banyak yang mengetahui, dan sekarang kami sedang diberikan amanah untuk membangun pesantren Ponpes Fathul Huda. Bisa dicek di www.ponpesfathulhuda.com atau di YouTube-nya juga ada ponpesfathulhuda.com, Ponpes Fathul Huda. Kalau di YouTube-nya itu biasanya kegiatan-kegiatan kami juga update di sana kalau terkait pesantren di Ponpes Fathul Huda. Mohon doa barokah saudara-saudara semua. Ya, semoga ini pembangunan pesantren terus berlanjut. Semoga bisa istilahnya bisa segera terbangun ya, dan bisa bermanfaat ya, bagi umat. Dan nanti salah satu layanannya adalah penanganan ODGJ di orang dengan gangguan jiwa. Nanti kita tampung di sana. Jadi di sana itu kita buat ada nanti memang asrama khusus. Jadi di sini kalau set plan-nya itu musola, madrasah, pendopo sama asrama yang umum memanjang ini. Kemudian di sebelah sini dan di sebelah sini itu ada, jadi kita bangun asrama khusus ini untuk ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Jadi di sana kita juga berikan terapi ya, itu baik yang ada di jalan-jalan atau yang memang dari keluarga, termasuk rehabilitasi nanti kita openi di sana.
kita openi di sana. Ya, alhamdulillah kemarin juga sudah ada beberapa yang kita tangani dan alhamdulillah sudah sembuh dan dijemput oleh keluarganya seperti itu. Hanya semoga pembangunannya juga bisa segera selesai sehingga bisa bermanfaat untuk umat. Karena kalau belum ada asramanya ini kasihan mereka ini kita taruh kita titipkan ada bangunan misalnya kita titipkan di sana dan tinggal di situ. Kalau yang memang punya keluarganya ya dibawa pulang. Di istilahnya itu rawat jalan karena memang belum ada tempatnya. Kalau nanti tempatnya sudah jadi mereka bisa mukim, bisa tinggal di sana. Kita openi karena apapun itu mereka semua adalah makhluk Allah. Dan bagi yang mungkin sedang hilang akalnya ketika kita terapi ya, kembali pada Allah untuk diberikan kesembuhan oleh Allah dan nanti bisa sadar kembali, akhirnya bisa melaksanakan lagi kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam. Rasulullah SAW. Jadi mohon doanya saudara-saudara semua. Kita lanjutkan. Banyak ulama besar di kota besar muncul dari penjara. Dia berbuat jahat, dia bermaksiat, akhirnya dia di penjara. Allah memberikan kesempatan padanya memperbaiki diri di penjara. Setelah keluar penjara, mereka jadi dai. Sangat banyak sekali. Bisa dicontoh banyak sekali. Mantan yang sebelumnya ada di penjara kemudian bertaubat dan sekarang sangat gigih ya, turut serta mendakwahkan Islam. Sangat banyak sekali. Makanya di sini pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, bab ini adalah mengajak kita semua untuk membenci perbuatan jeleknya, bukan membenci orangnya. Baiklah, kita sampai pada renungan. Mari kita renungkan bersama-sama. Kita geragapi diri kita, hati kita, perasaan kita. Kita lihat kembali kehidupan yang sudah kita lalui ini. Kita jadikan itu sebagai evaluasi, introspeksi. Insya Allah bisa lebih baik untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya. Sudahkah kita melakukan demikian? Sudahkah kita membenci perbuatannya bukan orangnya? Perbuatan jelek harus dibenci, dijauhi, diperbaiki. Kalau kita kuat membuat yang jelek tersebut menjadi baik, lakukanlah. Kalaupun tidak bisa, maka cukup dengan membenci perbuatan jeleknya saja. Itu cukup. Bukan membenci orangnya. Semoga kita semua dapat membenci perbuatan jelek, bukan justru sebaliknya, merestui dan bahkan memfasilitasi perbuatan jelek itu. Semoga kita semua dikuatkan dalam berbuat baik dan menebar kebaikan. Semoga telah amin. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku semua. Semoga Allah memberikan hidayah inayah pada kita semua. Kita bisa membenci perbuatan yang jelek, membenci perbuatan yang bukan.
Tetap ikuti terus di channel Ahlus Abid kajian ngaji Rasul kehidupan. Insya Allah akan kami teruskan. Untuk waktunya ini kita tidak tetapkan, batas di dunia kita tidak tetapkan. Insya Allah kita akan update kajian ini, kajian ngaji Rasul ini dalam waktu apapun yang diberikan kesempatan di takdir Allah, kami langsung update. Makanya diklik subscribe-nya dan loncengnya sehingga ketika kami update nanti Anda bisa langsung menyimak dan mengkaji bersama kami. Silahkan jika ada yang mau berkomentar atau bertanya apapun, khususnya tentang ngaji Rasul kehidupan, tentang hal-hal yang kita alami sehari-hari, monggo. Insya Allah nanti di satu waktu, insya Allah kami balas dan kami jelaskan pada Anda semua. Terima kasih. Semoga tetap istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahuminkum hadanallah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.